Pagi, sore, Om Henry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Assalamualaikum Mas Ijun. Waalaikumsalam, Mas Kemal. Iya, atau Pak Junanto. Suaranya kedengeran nggak? Jelas banget, Mas. Oh gitu, iya. Loud and clear, loud and clear. Ini di ruangan kantornya Mas ya? Aku Iya, masih inget ini. Iya. Soalnya nggak pakai apa-apa, saya nggak pakai mic, nggak pakai speaker. Nggak pakai. Jelas sih Mas. Alhamdulillah. Jelas ya. Iya, maklum lah. Sehat Mas Ijun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ini Mas, masih full WFO Mas. Kenapa? Masih full WFO. Ya, masih WFO, WFH combine ya. Dikombinasikan. Satu hari di kantor, satu hari di rumah. Iya. Seminggu. Iya. 2 kali di rumah. Oke. Ya, makasih buat Mas Ijun yang udah punya kasih waktu buat kita nih Mas ya. Teman-teman ya yang mungkin ini biasanya nanti belakangan Mas ada nambah-nambah ini yang pengen nyimak ini ya. Jadi hari ini memang aktivitas ya di-trigger di masa Covid Mas. Ini nggak nyangka alhamdulillah udah episode ke-13 aja nih ngedalgona ya dialog online ya. Kali ini mengundang Mas Ijun atau Pak Junanto Herdiawan ya. Produktif ya? Produktif juga. Iya Mas. Ini hari kebetulan spesial nih. Hari ini biasanya saya dari jam 1 sampai ke 12 di rumah Mas. Kali ini saya kebetulan pas lagi di kantor ini. Makanya background-nya background kantor. Nemenin Mas Ijun lah sama-sama di kantor. Ini di kantor Mas, di kantor. Ada orang suka ngopi, ikut kita bikin kopi dulu. Siap. Ini sebenarnya namanya kan dalgona kopi nih Mas. Iya, kopi ini saya punya kopi dari Wih, endorse. Cigalonta. Mas Ijun penggemar kopi ya? Iya, mencintai kopi. Iya. Kopi lokal dong Mas? Kopi lokal. Pokoknya apa aja asal enak ya Mas? Iya, lokal ya, enak. Iya. Mas Ijun suara saya delay nggak sih Mas di sana? Nggak ya? Iya, agak putus-putus gitu ya? Iya. Kalau dari saya sih suara masih jelas sih ya, Mas. Ini ada banyak sekali yang saya nggak kenal nih Mas yang hadir hari ini. Nggak tahu mungkin Mas Ijun lebih banyak kenal dari Mas. Dari saya sih ada beberapa, Pak Henry kebetulan salah satu BOD di kantor saya. Ini ada beberapa ini Mas. Halo semuanya teman-teman ya. Mas Ijun ini kan saya waktu itu sempat ngobrol sama Mas Ijun. Kemarin kebetulan kan saya di beberapa waktu yang lalu ya dikasih sama Mas Ijun juga kan. Saya nge-follow Instagramnya Mas Ijun, terus juga kepancing juga ngedengerin podcastnya Mas Ijun. Dan saya ngedengerin yang ikutin lah Mas ya, tapi kalau ke IG-nya Mas Ijun saya merasa melayang terus nih, soalnya levitasinya banyak banget foto-fotonya nih. Di mana-mana kayaknya Mas Ijun selalu terbang. Makanya temanya saya bikin Flying Without Wings ya Mas ya. Oke. Mas, Mas ini kan beberapa waktu, ini kan saya lihat Mas Ijun di kemudian juga kebetulan posisi Mas memang terkait dengan bidang komunikasi ya Mas di Bank Indonesia. Memang rasanya paling enak, paling mungkin bisa banyak ngobrol sama Mas Ijun nih mengenai komunikasi nih Mas kayaknya ya Mas. Dan komunikasi rasanya di organisasi kecil sampai besar rasanya akan menjadi hal yang nggak akan pernah capek-capek bisa dipelajarin ya Mas Ijun ya. Nah Mas, tapi ini dan saya lihat juga di IG atau di sosmed Mas Ijun ini, terlepas ya Mas Ijun ada di lembaga yang formal ya, itu gayanya ringan dan praktis sekali Mas. Jadi kalau saya lihat tuh ya kadang-kadang lihat Mas Ijun lagi masak lah, kemudian lagi ya macam-macam lah perjalanan Mas di mana-mana ya.
Dan kayaknya tuh ada apa? Itu sebetulnya di by design atau mengalir begitu aja sih Mas? Secara strategi atau mengalir begitu aja sih Mas? Kalau boleh tahu? Ya, dalam hidup ini kan nggak boleh semuanya mengalir begitu saja. Ya, Jadi ya, ya. harus kita coba kendalikan, walaupun kita tidak pernah bisa mengendalikan hidup ya. Tapi kita mencoba memanage. Jadi manusia itu sepanjang sejarah berusaha membuat tatanan pada hidupnya, tapi kenyataannya tidak pernah akan bisa gitu. Jadi saya cuma ada netizen gitu, dan tentunya caranya beda-beda. Kita kan kalau kata kitab-kitab juga gitu kan, bicaralah dengan bahasa yang dipahami oleh kaummu gitu kan. Oke. Kalau modelnya santuy ya kita bicara santuy gitu. Terlepas ada di lembaga formal ya Mas ya, terlepas ada di lembaga formal ya Mas. Iya, karena kan lembaga formal itu juga kan berkaitan hidup kepada hajat hidup orang banyak juga ya. Artinya Iya. kita kan menyentuh banyak aspek, semua kehidupan menyentuh. Jadi itu pada dasarnya komunikasi itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, diterima di tengah berbagai macam distorsi yang ada. Prinsipnya sebenarnya seperti itu, komunikasi. Nah, hubungannya dengan gaya-gaya levitasi itu apa tuh Mas di IG-nya Mas? Bisa dijelasin nggak Mas? Itu kan memang hype ya, cuman apakah ada makna tertentu nggak sih Mas gitu? Ini kan di perjalanan kerja Mas Ijun ya sebetulnya ya foto-foto ini ya. Ada yang ingin ditekankan nggak sih Mas di foto? Iya, itu saya dulu waktu beberapa tahun lalu saya sangat aktif berlevitasi ya. Cuma dengan bertambahnya umur ini mesti berhati-hati berlevitasi. Karena pinggang ini harus dilihat ya. Asal sepatunya enak loh Mas. Itu adalah iya, sepatu. Nah, sepatu itu paling penting. Tapi yang paling penting adalah yang menjaga apa yang namanya life balance. Iya. Ini maknanya itu ya. Menyeimbangkan hidup. Jadi saya itu tidak pernah percaya sama namanya work life balance, karena work life balance gitu. itu absurd. Karena work dengan life itu tidak akan bisa balance sampai kapanpun. Ketika kita bicara work life balance itu kan kita pisahkan work dengan life kan. Ini adalah sebuah kontradiksi yang bisa terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah life balance, balancing your life. Jadi ada work di situ, ada life, ada family, ada your time for yourself. Jadi, me time. Itu semua sebagai satu kesatuan. Jadi work life integration. Jadi sekarang apalagi pada saat pandemi begitu juga. Nah, levitasi itu adalah bagian dari menyeimbangkan hidup waktu itu, pada saat itu. Jadi traveling, pergi pada zaman traveling masih begitu mudahnya. Masih begitu banyak mudah ya. There was a time ketika traveling itu sangat mudah sekali. Jadi pergi ke mana, terus kita mencoba melawan gravitasi. Itu kan sebuah simbol ya. Betul. Levitasi itu simbol kita tidak terikat pada tanah. Iya. Karena orang hidup itu rata-rata terikat kepada rutinitas dirinya. Yes. Yang akhirnya menjadi mekanisme ya Mas ya. Akhirnya kita hidup nih kayak mekanik aja, pagi bangun kantor, rapat, pulang, itu seperti rutinitas yang menjerat kita, kemudian kita mengalami miserable nanti jiwa kita. Iya. Kita suatu simbol, kita harus berani break. Itu harus kita break, termasuk habit-habit kita juga harus kita break, dan adanya keberanian kita untuk keluar dari diri kita itu tadi. Jadi itu adalah simbol perlawanan terhadap gravitasi sebenarnya. Ini filosofinya. Oke. Kenyataannya sih fun-fun aja buat asik-asik. Saya mau ulang lagi ya, lihat foto-fotonya Mas Ijun deh, biar sekarang udah lebih ngerti.
Mas, kalau tentang komunikasi nih, Mas kan udah bisa dibilang udah berapa dekade ya di bidang ini gitu. Apa sih Mas yang Mas sukai sebagai seorang komunikator itu? Komunikasi itu selalu menyenangkan kan, karena saya suka sekali Hmm. bertemu dengan berbagai orang ya, beragam Hmm. 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 usia, berbeda, dan dengan semakin banyak kita bertemu orang, semakin kita paham bahwa orang itu beda-beda. Jadi Hmm. benarnya satu orang bisa jadi nggak benar di orang yang lain. Jadi Iya, tidak iya, bisa iya. kita paksakan. Tapi berkomunikasi adalah membangun pemahaman bersama. Jadi itu yang paling Hmm. penting. That's why saya begitu saya sejak lama kecimpung di bisnis komunikasi. Dulu Iya. sejak pernah di komunikasi juga, dan sekarang juga handling komunikasi. Jadi itu adalah bagaimana kita menjalin Hmm. pemahaman di antara dua pihak gitu. Itu yang Oke, menyenangkan. oke, oke. Jadi adanya dua orang ini misalnya kita komunikasi kan pasti kita dengan seseorang atau banyak orang ya Mas ya. Jadi gimana bisa memahami di sana gitu ya. Iya, karena Iya, 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 iya. umur hidup kita harus berkomunikasi dengan semua Iya, orang. Tidak bisa kita buat orang paham tapi kita diem gitu kan. iya, 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 Maksudnya iya. kita pikir dia paham gitu loh. Ya itu hampir sehari-hari ya. Dan saya Iya, juga iya, iya. sering sekali mengalami miskomunikasi. Kadang-kadang Iya, eh, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak kan sering miskomunikasi. Kalau kita jawab iya, WA, ya gitu aja, salah nangkepnya iya. huruf gede, salah nangkepnya. Jadi begitu Iya, banyak aspek dalam hidup iya, kita. iya, iya. Landasannya adalah komunikasi. Sejak Iya, kecil kita lahir, itu kita sudah berkomunikasi. iya, Nah, iya, iya. Tapi itu bagus banget tuh Mas. Tadi saya pikir dia paham itu kayaknya memang judul apa tagline bagus banget tuh Mas. Nah, itu rasanya emang seni komunikasi di situ ya. benar, benar, benar. Jadi Iya, iya. berkomunikasi itu jangan berandai-andai gitu. Iya, Kadang-kadang iya, iya. kita berandai-andai, dan ini nggak gampang memang. Iya, Nggak iya, bukan iya. suatu hal yang mudah, karena komunikasi apalagi di era saat ini digital Iya, dan era pandemi itu kan. iya. Dulu saya pemula itu tahun 95, 96 itu komunikasi itu satu arah masih oke. Hmm. Jadi kalau kita bicara satu arah, apalagi pemerintah, lembaga Iya, besar, itu iya. ngomong, itu semua orang masih harus ngikut. Iya, Jadi cascading gitu Mas ya ke bawah ya. iya, nggak berani Iya, dulu iya. Iya. zaman-zaman Soeharto. Saya pertama masuk kan zaman-zaman Orde Baru ya, Iya, iya. terlalu banyak orang komplain karena nggak berani Hmm. mungkin ya. Nah, Iya, iya, iya. semua zaman berubah. Di era sekarang ini yang perlu dibangun adalah orang tuh ingin didengar sekarang kan. Conversation Mm-mm. is very important. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kelihatan sekali strugglingnya komunikasi Hmm. lembaga-lembaga atau pemerintah, karena dia tidak bisa lagi one way. Jadi dia harus Hmm. mendengar dan harus membangun conversation. Itu yang berbeda Iya. dengan komunikasi sekarang. Building conversation. Hmm. Hmm. Kalau menurut Mas Ijun ini orang itu ya terlepas kan di tempatnya Mas Ijun sekarang di Indonesia itu kan ada yang memang lebih ke arah front, ada yang back gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Mas Ijun ini komunikasi ini sebenarnya apa ya? Ilmu atau seni sih Mas sebetulnya komunikasi itu? Kalau Mas Ijun udah sekian lama di bidang komunikasi ini sebenarnya apakah memang orang harus bakat jadi bisa seperti Mas Ijun atau memang Mas Ijun sendiri belajar dari nol bagaimana caranya bisa jadi good communicator gitu? Enggak juga, saya masih banyak belajar juga, Iya, karena ini iya, iya. adalah suatu ilmu dan seni juga, karena kan root Hmm, keilmuannya ada kan, mulai dari psikologi, mulai dari betul. filsafat moral, bagaimana nanti berujung pada practicality-nya aja. Hmm, Komunikasi itu hmm, kan hmm, ketika kita hmm, berkomunikasi, tapi di belakang ilmu itu sendiri ada kaidah keilmuannya sebenarnya kan, ada hmm, etika di dalam komunikasi, karena ada satu hal yang mungkin tidak semua yang jujur harus dikomunikasikan gitu kan, tapi hmm, yang hmm, dikomunikasikan harus jujur. Nah, tidak boleh hmm, berbohong ya kan. ya, Satu lembaga nggak boleh, once dia berbohong terhadap suatu kebijakan, nah ini hmm, berbahaya. Tapi hmm, tidak semua hmm, yang jujur juga bisa dikomunikasikan gitu. yes, Jadi itu adalah sebuah art ya, ada ilmu dan art untuk, hmm, karena kita lihat sekarang stakeholders ini makin pinter, apalagi ada yep, netizen, ada yep, hmm, netizen yang baik sampai yang julid, ada yes,
Jadi memang mereka tuh ingin didengar, tidak mau pasif lagi. Kebanyakan banyak orang menganggap kalau saya udah ngomong mereka harus paham atau mereka harus dengar. Nah, itu dulu ya bisa begitu, sekarang nggak bisa lagi. Mereka ingin didengar dan mereka ingin ngomong, dan kita juga begitu sebagai konsumen kan. Kita kalau mau beli barang, beli handphone, beli apa, semuanya kita juga pengen ngomong, kita bikin review, pengen speak out loud, bikin pasang posting apa, itu kan kalau nggak hati-hati bisa berbahaya. Iya. Jadi memang ada paduannya, tapi juga ada art juga di sana, Mas ya, karena kita mengenal situasi dan kondisi bagaimana komunikasi itu dilakukan ya. Betul. Iya. Mas, ini kan uniknya, nggak tahu Mas, boleh jujur nggak sih Mas, saya terlepas di kantor Mas ini kan juga udah lama banget saya sering masuk keluar selama ini sih aman-aman aja, tapi kayak moment of truth saya begitu ketemu Mas Ijun nih, kayaknya kok beda banget ya orangnya ya. Aku nggak tahu bedanya di mana kalau ditanya, cuman kayaknya kayak nggak seperti ada di kantor lembaga formal gitu. Ya bukan dari ruangan Mas aja, cuman pembawaan Mas gitu. Nah, gimana bisa ya Mas? Maksudnya gini, Mas kan bisa dibilang kan secara posisi istilahnya sebagai bagian utama corong berita institusi yang formal, prosedural dan prudential ya, istilahnya prudent gitu ya. Tantangan utamanya tuh apa sih Mas dalam proses komunikasi informasi kayak di lembaga seperti ini ya, untuk internal maupun eksternal? Tantangannya apa sih Mas? Bahaya nih kalau beda sendiri, bahaya nih, berarti salah saya. Enggak Mas, itu dalam artian positif maksudnya. Ya, at least beda di sepatunya Mas Ijun. Iya. Tapi memang tantangan, tadi apa tantangan buat lembaga formal. Seperti tempat Mas bekerja itu dalam mengkomunikasikan internal dan eksternal itu tantangannya apa sih Mas? Ya selain tadi yang harus yang tadinya satu arah menjadi harus interaktif, kan dengan interaktif pasti terjadi perubahan internal tuh Mas jadinya ya. Iya. Gaya berkomunikasinya. Ya, pertama kita harus menyadari bahwa komunikasi sekarang itu tidak bisa lagi vertikal, tapi dia sudah menjadi komunikasi horizontal. Ya. Nah, jadi tidak bisa atas ke bawah, tapi sudah horizontal. Horizontal itu artinya kita harus create tadi conversation, terus kita harus create konten-konten yang sesuai dengan siapa yang mau kita ajak ngomong, dan memanusiakan orang ya, artinya orang itu tidak sebagai objek saja, tapi dia juga sudah sebagai subjek. Nah, karena kita kalau komunikasi itu kadang suka mengobjektifikasi orang gitu. Padahal orang itu bisa jadi objek, tapi suatu saat dia bisa jadi subjek, kita yang jadi objek. Ya kan? Lembaga-lembaga besar, lembaga-lembaga apalagi yang punya power dan otoritas itu kadang-kadang ya, dulu itu merasa subjeknya tuh dia, yang lain itu objek. Saya mau ini, saya akan gini. Tapi terus kemudian muncullah netizen ini, kita malah jadi objek, dibully. Betul. Ya kan? Jadi serang balik ya. Subjek, kita yang jadi objek. Jadi objektifikasi subjek itu menjadi penting dalam arti orang-orang kita harus ajak bicara sebagai setara. Jadi otoritas harus mampu menurunkan dirinya, yang masyarakat juga menyamakan, jadi sehingga ada kesetaraan. Prinsip ini penting di dalam komunikasi. Kalau kita sudah setara, is humiliate yourself, kita harus berani humble, kemudian pasti tersambung. Tapi kalau kita ketemu sudah ngarah-ngarahin marah-marah gitu kepada orang luar, ya kalau sama anak buah sama bos ya nggak apa-apa begitu, karena itu kan natural ya. Tapi kalau dengan pihak luar itu harus jadi individu to individu sekarang sudah mulai gitu. Bisnis ke bisnis sudah menjadi individu ke individu. Jadi hubungannya sudah seperti itu. Tantangannya memang untuk lembaga-lembaga yang kayak Bank Indonesia atau lembaga pemerintah, karena kita kan tidak mengkomunikasikan barang ya, nggak jualan ya, maksudnya kita nggak jual kecap atau jual susu atau jual apa. Yang dijual adalah policy. Polisinya itu juga nggak gampang, susah juga, nggak mudah dikunyah juga. Sehingga harus dibuat konten dan konteks yang chewable tadi,
mudah dikunyah sama orang. Jadi kontekstualisasi menjadi penting. Jadi ini tadi kenapa kita bicara, kita mulai punya medsos, kita punya ya berbagai macam medsos, kita mulai bicara di anak-anak muda, di kampus, di mana ini kan salah satu bentuk edukasi. Ada museum juga yang sering bikin acara dengan anak-anak muda. Saya pikir tantangannya adalah bagaimana mengkontekstualisasikan barang yang alot tadi, yang susah dikunyah. Mas Ijun, sejak mulai ada sosmed ya, di mana orang mulai memahami institusi tempat Mas bekerja ya, Bank Indonesia itu seperti apa gitu ya. Itu sejauh ini gimana sih Mas? Akhirnya mereka memahami BI itu apa sejauh ini? Karena ini boleh cerita ya Mas ya. Ini waktu ini kebetulan kan istri kebetulan bekerja di Bank Indonesia tapi udah pensiun dini nih Mas. Saya ajak berdua di bisnis ini ya. Kebetulan saya kan di agency ya. Nah, saya ingat waktu masa-masa istri saya kerja itu saya pernah naik taksi Mas ke kantor Mas Ijun gitu. Mungkin kayaknya supir taksinya nih baru pertama kali kayaknya ke BI ya. Terus dia bilang ke saya gitu, "Pak, istrinya kerja di sini." "Iya, jemput istri." "Oh iya." "Waduh Pak, ini gedungnya gede ya, ini semuanya isinya uang semua Pak." Dia bilang gitu. Iya, mungkin pemikiran Pak supir itu Mas kira-kira berapa ya? Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Sekarang gimana sih Mas kalau menurut Mas Ijun dari internal itu Mas lihat di luar tuh memahami BI kayak apa sih dengan adanya udah sosmed seperti ini sekarang? Saya nggak tahu bagaimana kalau orang melihat ini ya, tapi kita mencoba untuk lebih dipahami sebenarnya, untuk lebih terbuka, tapi memang tidak bisa dihindari bank sentral itu adalah otoritas moneter dan sebagai otoritas memang tidak bisa terlalu populer. Ada suatu tugas yang dijaga untuk menjaga stability tadi. Artinya memang gedungnya harus dijaga. Memang nggak gampang juga orang masuk gitu kan. Ada protokoler ya Mas. Protokoler gitu. Harus karena safety. Karena kalau dalam tubuh manusia itu yang membuat manusia itu berjalan, bekerja itu adalah darah yang mengalir di dalamnya kan. Sure. Darah itu kalau kita darahnya berhenti, orang itu sakit stroke atau meninggal. Darah itu yang mompa adalah jantung. Jadi ada jantung yang bekerja 24 jam walaupun kita tidur, memompa darah itu bergerak ya kan. Ketika darahnya terganggu, tubuh terganggu. Dalam ekonomi, yang membuat ekonomi itu bergerak adalah uang yang mengalir secara sehat. Ya kan? Kalau uangnya ngalir, ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi, itu mesti ekonominya terlihat sehat. Nah, pandemi ini terlihat sekali kan, uangnya stuck kan, tidak jalan di mana-mana, produksi nggak bisa. Terjadi penyumbatan di mana-mana di badan besar ini ya. Seperti penyumbatan darah di tubuh manusia, orang jadi semutan, orang jadi nggak bisa gerak. Nah, itulah yang terjadi apabila darah tidak lancar. Tapi jantung tetap bekerja. Nah, dalam ekonomi yang menggerakkan jantung itu, yang menggerakkan uang keluar masuk segala itu adalah bank sentral. Oke. Nggak kelihatan dari luar, bank sentral itu kan nggak kelihatan. Kadang-kadang nggak terlalu populer. Bank sentral is not a popular institution, bukan populis yang harus tampil di mana-mana, tidak harus. Karena dia bekerjanya adalah dalam senyap sebenarnya. Jadi dia terus memompa uang itu beredar di gedung ini, di gedung manis itu ada namanya tempat real time gross settlement dan sistem clearing nasional. Yang mana disitulah tempat uang di Indonesia itu dipompa, diputar. Jadi kalau ada yang mau bayar pakai ojek online, mau beli di e-commerce, itu kan bayar karena mau bayar utang, bayar KPR, dan segala macam itu semua nanti ujungnya akan kembali ke Bank Indonesia untuk disebarkan lagi gitu loh. Jadi itu kenapa nggak bisa terlalu terbuka juga gedung ini gitu loh, karena ini adalah sangat sentral dan salah satu objek yang strategis gitu loh.
Mas, hari ini saya dapat lagi gimana cara jelasinnya fungsi Bank Indonesia. 2 kali udah strike tuh nih Mas, nih baru ngomong setengah jam ini. Saya dapat ilmu penting dan itu analoginya sederhana banget. Mas, ini kan Mas di tempat Mas Ijun kan nggak bekerja sendirian Mas, pasti dalam bentuk tim ya. Dan timnya pasti ada yang tim yang memang fokusnya ke front end, ada yang ke back end gitu Mas. Nah, itu semuanya memang harus punya suatu standar komunikasi yang baik, skill yang baik atau gimana sih Mas? Maksudnya keterampilan dalam berkomunikasi ya itu ada standar tertentu nggak sih di tempat Mas Ijun bekerja yang ini nih di Departemen Komunikasi? Ya tentunya ada, kalau kualifikasi tentu ada lah. Ada kualifikasi, ada standar-standar tertentu. Tapi dalam sebuah tim itu yang paling penting adalah keragaman kalau saya melihatnya. Kalau satu tim itu isinya orangnya sama semua, nggak seru. Oke. Iya, semuanya jago gitu. Semuanya striker di depan, nggak seru juga. Kalau ibaratnya tim bola itu ada yang middle, ada yang main wing, ada yang main tengah, ada yang main belakang, ada yang di belakang gitu maksudnya. Ada keeper. Jadi mereka saling mengisi. Jadi kalau orang kadang-kadang, saya sering sekali teman-teman saya bilang kalau bicara temen atau tim gitu selalu ada kekurangannya gitu kan. Wah, sini nggak bisa ini, sini nggak bisa ini. Ketika kita ngeliat orang kekurangannya, ya kita nggak akan bisa dapat yang optimal dari orang kan. Dalam melihat tim itu yang harus dilihat adalah kelebihannya. Jadi setiap orang punya kelebihan dan nanti kelebihan itu ditaruh di mana itu lebih paling penting. Jadi hebatnya Alex Ferguson itu adalah ketika Waduh. Walaupun Liverpool nomor 1 hari ini ya tetap ada. Adalah dia bisa menempatkan orang sesuai dengan kelebihannya. Iya. Sesuai kekurangannya. Nah, tim ada yang back end, yang mungkin nggak terlalu jago dalam berkomunikasi, tidak bagus dalam ngobrol, tapi dia punya kemampuan kuat untuk melakukan riset dan analisis. Itu harus. Jadi ada yang bisa melakukan riset di belakang, ada yang memang dia orang depan, orang lapangan, bagusnya di depan. Kalau ketemu orang tuh dia harus maju gitu loh. Tapi kalau suruh mikir kadang-kadang dia suka muter-muter gitu kan. Nah itu harus ditaruh kepada orang yang bisa juga, ada yang semua gitu. Jadi semua orang punya kelebihan. Jadi ketika kita bikin sebuah tim itu semuanya saling melengkapi. Itu yang paling penting. Iya. Tapi cukup unik ya Mas, maksudnya ya Mas tadi sempat singgung di zaman dulu itu semua satu arah, ya aja, tapi akhirnya mengalami perubahan ya, lalu sekarang kita mengenal soal ya either sebuah lembaga yang seperti ini juga tetap ada fungsi team working juga, maksudnya nggak semua orang harus di front end, di back end juga dia juga punya skill yang mungkin orang front end juga nggak bisa gitu, nggak punya banyak waktu untuk menganalisa, ya jagonya orang-orang di back end ini gitu. Nah, organisasi ini kan sebetulnya terkait besar atau kecil kan terkait juga dengan gaya organisasi itu dalam berkomunikasi kan Mas ya. Jadi memang ada organisasi misalnya ada perusahaan keluarga, ada perusahaan multinasional, ada yayasan dan seterusnya lah gitu ya. Nah, Mas ada yang akan berbeda nggak sih Mas tiap organisasi yang kalau di yayasan tuh gaya komunikasinya begini gitu. Kalau misalnya di institusi kayak BI begitu gitu. Menurut pandangan Mas sebetulnya intinya komunikasi overlap di mana-mana nggak sih? Atau memang harus ada treatment khusus ya di berbagai organisasi? Ya tentu berbeda-beda ya dalam setiap kan ada yang namanya kultur ya. Kultur organisasi. Oke, ada kaitannya dengan budaya. Budaya setiap daerah. Ya Pak, saya ini lagi IG live. Nah ini ada Pak Oni. Oke. Iya. Setiap organisasi tentu ada kultur yang berbeda-beda. Dan kultur itu membentuk bagaimana organisasi bisa berkomunikasi. Jadi itu yang terpenting. Jadi kalau di perusahaan startup misalkan anak-anak muda, ya itu kan bebas semuanya gitu kan. Iya. Ada boleh ini tapi ya kalau di perusahaan yang seperti birokratis, seperti lembaga besar, pemerintah segala itu nggak bisa disamakan. Nah, kultur-kultur itulah yang bentuk komunikasinya juga. Cuma tetap pada prinsipnya berbeda-beda kultur, komunikasinya tetap sama. Komunikasi itu untuk membangun saling pemahaman. Saya ngomong pemahaman lagi, kembali lagi ke pemahaman lagi ya Mas ya. Seperti apa kulturnya, kalau kita ngomong orang kagak ngerti,
atau kagak nyampe pesennya, ya percuma. Jadi atau yang kayak tadi Mas, gue kira kamu paham tadi ya. iya, kita kira paham, kirain tahu. Ternyata Mana enggak. gua bisa tahu lo kagak pernah ngomong ya enggak. Iya, itu mah udah apa ya, urutan yang udah sering kejadian tuh kayak gitu. Iya, iya. Saya tanya ini Mas, sebetulnya ya kebetulan kita kan di agensi ini kan sebenarnya kan strukturnya bisa dibilang matriks Mas. Ya semua orang mengerjakan banyak hal yang nggak ada hierarki sama sekali di sini ya. Karena agensi ini kan semuanya kan tenaga pemasar. Kita punya 1.200 orang, 120 tim leader gitu. Jadi sistem remunerasi pun juga nggak seperti di BI atau kantor lain karena ini semuanya kan based on bagi hasil kan dengan prinsipal kita. Jadi kalaupun ada tim baru gitu ya, dia melihat saya tuh bukan, oh lo nggak gaji gue kan prinsipal gitu. Jadi memang gayanya jadi berbeda Mas. Jadi memang kita memang harus menginfluence without authority gitu kalau di agensi kita itu, di organisasi kayak macam kita ini. Nggak bisa satu arah, kamu gini kamu gitu nggak bisa gitu. Kamu siapa gitu kalau di sini karena ya memang beda-beda ya organisasi ya. Beda, Mas, beda. mau tanya Mas, ini mungkin boleh dibuka, boleh nggak, terserah lah Mas yang menentukan. Mas pernah nggak sih Mas, selama Mas menggeluti bidang komunikasi ini, Mas pribadi pasti kalau ditanya tuh langsung ingat nggak sih suatu kejadian yang bagaimana tuh komunikasi tuh sangat menentukan di saat ada masalah, lalu komunikasi itu berperan sehingga masalahnya tuh bisa selesai gitu Mas. Mas ingat nggak Mas, cuma gara-gara miskomunikasi atau apa, suatu kejadian kecil atau bisa dimisalkan aja gitu yang Mas ingat selama Mas di bidang ini. Dalam konteks apa maksudnya di bekerja, komunikasi project, organisasi. Kalau jadi komunikasi itu bisa juga internal communication, betul. juga external communication gitu kan. Memang komunikasi di masa damai dengan di masa krisis itu juga berbeda. Yeah. Oke. Jadi kita nggak bisa samakan juga cara berkomunikasi. Jadi banyak hal-hal sebenarnya yang bisa diselesaikan dengan permasalahan kalau di struktur, kalau organisasi struktural ya, yang besar dan strukturnya sangat ketat. Permasalahan itu antar di dalamnya itu interdepartmental. Interdepartmental untuk besar, bukan tapi biasanya itu bisa diselesaikan dengan komunikasi antara dua pucuk pimpinan. Biasanya di bawah ruwet aja nggak selesai. Begitu pimpinan bicara ternyata sederhana, oh cuman gitu doang. Nah dengan publik juga begitu, kadang-kadang kita salah menangkap makna ngomong kepada pihak dengan bahasa yang salah gitu. Maksudnya bahasanya tidak pas gitu, nggak kena gitu kan. Anak muda mungkin nggak bisa terlalu berat, jadi mungkin lebih kepada yang bukan anak muda nggak bisa terlalu, buat beberapa millennials mungkin nggak sabar dengan penjelasan yang panjang, tapi lebih suka dengan visual. Kadang-kadang kalau kita pernah bikin visual pada waktu itu, kenapa rupiah menguat, melemah gitu kan. Jadi kan masih banyak pemahaman kenapa sih bisa melemah, kenapa bisa menguat. Nah ini dengan gambar, dengan infografis, dengan video, ternyata bisa mudah gitu. Jadi ketika kita buat itu video, oh gitu rupanya gitu lah. Ada banyak yang menanggapi seperti itu gitu. Iya. Jadi visual itu lebih penting ya Mas ya untuk komunikasi dengan rekan-rekan yang dari kalangan milenial sini Mas. Buat saya penting nih, saya mau nanya ini soalnya di organisasi kami ini udah mulai hampir 20% dari milenial sini Mas sekarang. Umurnya di bawah 35 tahun. Anak muda tuh memang lebih suka visual, memang lebih gitu ya. Lebih gampang ditangkap ya. Cuma memang kita kan kalau komunikasi itu kan ada 5 senses communication ya. Audio, visual, smell, taste, touch ya kan. Itu juga harus kena semua kelima sense. Jadi podcast itu kan muncul ketika kebutuhan audio. Jadi dia masuk lewat audio kan ke suara, nggak ada kelihatannya. Tapi ternyata beberapa momen belakangan ini sangat efektif kan podcast muncul lagi. Jadi milenial ternyata suka sekali dengan itu. Betul Mas. Visual apa yang tampilkan tidak mau terlalu ini. Tapi memang untuk banyak
untuk sebagian lagi yang memang ingin lebih mendalami, mereka lebih suka kepada bahan-bahan yang lebih dalam ya. Karena kalau terlalu cetek juga kadang-kadang bisa salah paham, cuma tahu ujungnya aja, tapi kita pun perlu banyak membaca. Satu hal yang saya sering sampaikan kepada anak-anak muda, anak milenial, itu adalah kultur membaca itu. Sehingga nah, itu dia tuh, Mas. nggak cuman visualnya tuh cuman gambar, tapi membaca itu yang paling kira-kira itu. Ya, Mas Ijun, ini nggak apa-apa ya, Mas, ini ada pertanyaan masuk nih, Mas. Ini kebetulan dari tim saya nih. Mas Ijun, Pak Junanto, adakah teknik komunikasi yang dapat masuk secara general ke lintas generasi, Mas? Ini kayaknya kolonial milenial nih, lintas generasinya maksudnya. Ya, sebenarnya banyak sih. Maksudnya bisa lah, artinya ketika kita bisa meng-capture pesannya itu yang secara jelas. Yang penting kan kalau komunikasi itu kan ada saya mau ngomong, terus ada yang mau kita tuju, terus ada goalnya ya. Toolsnya itu kan. Nah, pemilihan tools ini yang harus tepat, tapi juga kalau misalkan tools ini untuk semua generasi, yang paling penting adalah kontekstualisasinya tadi. Jadi konteksnya, oke. Mesti clear konteksnya ya, Mas. Clear apa yang mau kita sampaikan. Komunikasi itu nggak muter-muter ya, clear. Jadi itu saya rasa sih semua dari apa sampai bawah, dari tua sampai muda bisa memahami hal yang sama. Ketika kita sampaikan, nah nih ada pandemi COVID misalkan harus cuci tangan, itu kan sekarang kan disampaikan lintas generasi bisa paham. Channelnya mungkin beda-beda, tapi memang message-nya kan sama. Yang penting bagi saya sih message-nya tuh harus clear kalau komunikasi. Oke. Thank you, Mas. Orang paham. Jangan berasumsi orang paham. Oke. Pokoknya jangan sampai kita ngelihat bahwa saya pikir dia tahu, please ya cross check atau mungkin refresh lagi pertanyaannya. Ya, refresh lagi. Iya. Message kita sampai. Iya. Juga mau mendengar. Karena komunikasi itu dua arah. Saya ngomong, Mas Kemal ngomong, saya dengar, gantian. Itulah komunikasi. Karena ada sender, receiver, feedback kan. Jadi kalau satu arah, bukan komunikasi, namanya arahan. Instruksi. Instruksi. Iya. Mas Ijun, ini saya dan agensi saya ini udah 4 bulan full WFH, Mas. Bagaimana dengan BI, Mas? Apa yang terjadi di BI 4 bulan ini, Mas? Kalau boleh tahu. BI itu kan tadi tentunya kita mengikuti protokol pemerintah untuk mitigasi dan pengendalian COVID. Jadi juga melaksanakan WFH atau kerja dari rumah, KDR. KDK, kerja dari kantor. Kerja dari kantor. Oh, ini istilah ini ya, bahasa Indonesianya ya. Oke. Saya lagi ngajak teman-teman untuk sering berbahasa Indonesia. Betul, Mas, betul. Di Indonesia. Jadi tetap melakukan itu, tapi karena tadi saya sampaikan bahwa BI ini adalah lembaga kritikal, salah satu juga fungsinya pelayanan publik. Karena tadi bayangkan kalau BI tutup, itu siapa yang menyelesaikan tadi jantung yang bergerak itu jantung tadi iya bayaran bisa stop, utang nggak bisa dibayar sekarang. Nah, jadi nggak mungkin pasang pacu jantung, Mas. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Jadi tetap ada pegawai Bank Indonesia yang masuk ke kantor kerja dari kantor, jadi digilir, jadi tetap ada, jadi tidak sampai semuanya close. Jadi BI tetap ada, dan BI kan juga sebagai lembaga strategis tentu punya yang namanya split operation ya. Split operation kita juga punya operasi di salah satu tempat lain. Untuk menjaga mitigasi kalau ada penularan, BI bisa tetap jalan. Oh, oke. Bisa iya.
lain dia melakukan operasi yang sama. Jadi ini adalah langkah mitigasi dan pengendalian karena fungsi pelayanan publik tadi kan sama seperti tenaga kesehatan, polisi, atau lintas, perhubungan, semua kan tetap harus bekerja kan untuk melayani masyarakat. Jadi itu salah satu yang terjadi. Jadi kalau dengar cerita Mas Ijun ini yang Mas kebanyakan kerja dari kantor ini, jadi berapa kali di rapid test Mas selama ini, Mas 4 bulan ini? Kita masif melakukan rapid test. Masif ya Mas? Jadi bisa saya bayangin tuh. Ya, harus, karena kan itu bagian daripada mitigasi kan, pengendalian supaya kita tetap terjaga dan harus dikendalikan juga. Nggak boleh terlalu banyak hangout. Kalau kemarin misalkan bahkan pada saat-saat awal dulu kita seperti di karantin satu tempat itu yang strategis supaya menghindari penyebaran itu Pak tadi. Jadi rapid terus beberapa minggu itu di rapid tes lagi untuk memastikan penularan. Iya, biar ya tetap secure lah Mas ya bekerjanya juga. Biar juga nyaman juga orang-orang di kantor ya. Pasti mereka ada khawatir lah kalau misalnya memang nggak dilakukan pengecekan kayak tadi ya. Iya, penting. Nggak, apa Mas yang dirasa agen berubah Mas dengan meeting sering lewat Zoom atau lewat media yang yang video conference ini, bagaimana reaksi teman-teman atau di organisasi yang besar ini ya Mas ya? Ya serius juga. Bisa jalan juga. Jalan juga ya Mas ya. Jadi ini kan salah satu dari peradaban baru ya. Betul. Kemarin ada artikel di koran Kompas mengatakan ternyata milenial benar. Dari dulu juga gue bilang apa ya gitu, karena bilang segitu ya Mas ya. Dulu 6 bulan yang lalu awal tuh anak-anak muda selalu bilang, kenapa sih Pak mesti ke kantor? Kita kan bisa kerja dari Starbucks aja pakai kan. Kita kan di rumah juga bisa, kalau cuma begini doang kenapa mesti kita dan pandemi ini menunjukkan bahwa mereka tuh benar ternyata. Ternyata bisa kerja melalui itu. Cuman memang ada beberapa case, ada namanya kerja fatigue ya, Vicon fatigue ya. Karena apa tuh Mas? Sorry Mas. Dengan adanya Vicon terus ini kita Vicon fatigue. Oke. Ya. Fatigue. Karena dengan adanya Vicon ini orang jadi berpikir bisa melakukan kapan saja. Betul. Sehingga kadang-kadang weekend atau malam sekali, bablas ya Mas, anytime bisa dilakukan seperti itu. Tapi itulah peradaban baru tadi, work-life integration. Yang penting harus membalance hidup kita, itu yang paling penting. Iya. Sejauh tadi yang Mas Ijun bilang bahwa work ada di dalam life ya, mestinya bisa integrated ya. Kalau dibalance life work ya nggak bisa. Gimana? Di rumah kerjanya. Ya, mau nggak mau ada di dalam, betul Mas. Kita nggak bisa lagi memisahkan kan, kalau kita kerja terus kemudian rumah kita tinggal, terus ketika kita di rumah kita nggak mikir lupain semua kerjaan. Itu nggak bisa lagi sekarang. Sekarang apalagi, waduh gawat kalau itu Mas. Di rumah kita mikir kerja, setuju. Lagi kerja kita juga kadang-kadang bisa mikir rumah. Dulu sebelum pandemi aja saya lihat anak muda di kantor itu sambil dia kerja dia video call sama bayinya yang di rumah. Gitu kan. Dede udah mimi belum, Dede udah mama belum gitu kan. Dia bekerja, dia ngurus rumah juga gitu kan. Tapi ketika di rumah, sampai rumah di WA lagi sama bosnya, ini kok belum dikumpulin ya segala macam, Dede kerja lagi. Jadi ini sudah integrate, sudah sulit untuk memisahkan, jadi menjadi absurd kalau mau diseimbangkan satu. Cuman masalahnya adalah bagaimana mengintegrate itu secara harmoni. Ini yang paling menyikapi tantangannya. Tantangan. Iya. Ya ini juga terjadi sama industri kita Mas. Ini kan baru disetujui sama OJK kan, pemasaran dan penjualan, even pelayanan ya, virtual itu kan baru akhir Mei kemarin. Jadi itu merubah semua bagaimana cara kita bekerja sekarang. Karena kan ya Mas Ijun tahu lah, dengan kami kan orang lapangan ya, mungkin sehari kita bisa ketemu 1-2 orang, ya mungkin seminggu bisa 10-15 orang. Begitu COVID-19 ini masuk, ya kita semua WFH, ya itu terus terang change management yang berat banget Mas waktu itu buat kita. Padahal itu sebetulnya prinsipal kita udah memperkenalkan digital teknologi ya, teknologi tatap muka tanpa ketemu fisik. Tapi kita nggak mengindahkan karena kita lihat udah kita nyaman kok ketemu orang di lapangan, malah seneng gitu ketemu, nggak harus di kantor gitu.
Ya, tapi akhirnya pemaksaan ini akhirnya ya berubah juga kita, Mas, per bulan Mei kemarin ya. Ya, Jadi yang bisa dibilang, mm-mm. per bulan Mei itu udah maksudnya ketemu lagi langsung gitu. Enggak, Mas. Jadi waktu Maret itu kan memang akhirnya kantor kita menjadi WFH kan, jadi kerja dari rumah jadinya istilahnya. Kantor kita jadi nggak bisa datang ke kantor, even juga keluar bertemu dengan calon klien atau klien gitu secara fisik kan udah sebetulnya kan nggak dianjurkan ya, Mas ya. Nah, sebenarnya teknologi itu udah ada, Mas, sebetulnya even sejak akhir tahun lalu diperkenalkan sama prinsipal kita. Cuman ya biasa lah, Mas, kepala manusia ya. Udahlah kita bisa ketemu orang kok, itu malah lebih senang ketemu orang ya. Ilmu komunikasi kan dari atas sampai bawah, body language gimana, cuman dari leher ke atas gitu. Itulah berbagai alasan kita, termasuk saya yang juga orang kolonial juga. Nah, cuman begitu stuck di rumah kerja hanya bisa lewat digital, ya akhirnya belajar, Mas, akhirnya. Iya betul. Ya akhirnya ya karena pemaksaan ya change manajemennya terjadi juga gitu. Ya alhamdulillah sih sekarang bisa dibilang sih mulai bulan Mei ke sini sih udah sangat-sangat terbiasa sih tim kita di Jakarta maupun di daerah-daerah yang lain gitu. Memang ada yang hilang ya. Tadi sense Vicon ini kan audio dan visual. Iya, iya. Tapi kita kan punya sense smell and taste and touch. Itu kan yang hilang dari visual. Betul, ini. Mas. Itu concern kita dulu awalnya. Iya, kalau kerja di bisnis masak-memasak gitu atau restoran itu kan sebel juga ngelihat makanan dari sini doang. Kalau itu kan pengennya nyium sama ngerasain. Betul. Sense kita di hidung dan lidah itu kan harus dipenuhi Betul. juga. Nggak bisa diselesaikan dengan Vicon gitu. Artinya Vicon itu bisa menyelesaikan di satu sisi dan banyak. Tapi ada hal-hal yang memang hilang atau yang memang harus tidak bisa digantikan dengan bertemu langsung. Cuman perubahan pemahaman ruang dan waktu itu yang sekarang mulai berubah gitu. Betul Mas. Iya. Mas Ijun, nggak terasa ini tinggal 5 menit lagi. Kebetulan kalau Instagram itu sifatnya arahan, Mas. Jadi 1 jam mati. Jadi nanti jangan sampai saya nggak pamitan sama Mas Ijun. Ini hanya 2 sih, Mas. Dan ada 2 hal yang saya mau tanya nih, umum titipan dari teman-teman juga. Di organisasi, Mas, apalagi yang besar, nggak harus di BI lah ya, tapi organisasi kan banyak yang besar. Kadang-kadang kita tuh merasa diri kita bagus gitu, tapi kita incapable untuk mengkomunikasikan bahwa kita bagus gitu. Seperti itu, ingat aja, Mas, waktu kebetulan saya sama Dian kan sempat keluar gitu ya, belajar di luar itu kan, betapa saya sebetulnya mampu banyak sekali membahas diskusi yang krusial sebetulnya, tapi kendala bahasa waktu itu. Padahal yang dibahas sama teman saya kebetulan ya orang sana gitu ya, itu adalah yang saya pikirkan sebenarnya. Kalau saya bisa aja ngomong Inggris dengan lebih baik waktu itu, mungkin pasti saya lebih di-appreciate gitu. Nah, ini kembali ke di sini, Mas, di negara kita, di organisasi, orang-orang seperti itu kan sebetulnya banyak. Ada tips nggak sih, Mas, gimana sih komunikasi berperan nih supaya kita bisa lebih stand out from the crowd gitu? Tapi dengan bener, Mas, kita memang bagus, bukan kita jelek dibagus-bagusin, bukan gitu. Itu ada tips nggak sih, Mas? Maksudnya gimana kita mengatakan diri kita bagus gitu? Iya, tapi memang orangnya bagus, Mas. Karena di organisasi, di pengalaman saya kan banyak sekali orang bagus, cuman karena nggak kelihatan, karena mungkin dia kurang bisa berkomunikasi bahwa, saya ahli bilang ini, saya bisa mengerjakannya dengan baik, dengan cepat waktu, dan seterusnya gitu misalnya. Itu gimana ya, Mas, ya cara? Memang strateginya sih tidak pernah jangan mengatakan kalau kita bagus, maksudnya kita bagus katakan kita bagus kan people tidak akan mempercayai kita kan. Artinya kita ngomong gitu ya, Mas. Kita ngomong itu nggak akan percaya deh. Maksudnya kalau orang bilang dirinya bagus tuh jarang sekali berhasil. Jarang sekali orang percaya. Jarang sekali. Gue tuh jago loh gini loh, gue tuh bisa loh. Itu biasanya orang nggak percaya. Cara komunikasinya adalah bagaimana mencari strategi agar dia bisa kelihatan bagus, benar-benar bagus. Karena kalau kelihatan bagus tuh beda. Jadi memang tunjukkan juga dengan karya-karya, dengan persistensi seperti itu. Dan cara-cara itu adalah salah satu bentuk dia berkomunikasi kan. Karena komunikasi tidak hanya selalu lewat mulut kan. Komunikasi itu kan sebenarnya message yang harus keluar kan. Betul. Kalau kamu rajin tiap hari disuruh apa dikerjain itu adalah suatu message bahwa kamu tuh persistence gitu kan. Disiplin misalnya. Disiplin, dapat
Diandalkan, reliable. Reliable. Sekali disuruh, sorry Pak, saya ada urusan orang tua. 2 kali disuruh, sorry Pak, anak saya sakit. Oh, itu message-nya begitu langsung dapat ya Mas ya? 3 kali, 4 kali, oke, lo nggak reliable. Tapi saya jago Pak, saya bisa kerjaan. Tapi secara komunikasi that's very bad. Oke, nangkap. Tunjukkan kalau kita reliable, bahwa kita mampu. Lama-lama dia harus sabar, karena kan komunikasi butuh waktu. Gitu. Oke Mas. Mas yang terakhir Mas, Mas saya 15 tahun yang lalu Mas sempat ngelihat kayak ada karikatur lah gitu ya. Jadi sampai sekarang saya masih ingat gitu. Jadi kepikiran pengen ngomongin atau nyamain persepsi sama Mas Ijun gitu. Jadi karikatur itu Mas, ada orang lagi mau ngomong sama bebek gitu ya. Orangnya ngomong pakai bahasa Inggris. Bebeknya bilang kwek gitu. Ya kayak nggak nyambung. Terus orangnya coba lagi pakai bahasa Jerman, bahasa Mandarin, sampai bahasa Sanskerta. Bebeknya masih kwek juga, jadi nggak ngerti juga. Lalu orangnya kayak ada pergi gitu, terus datang lagi, terus dia ngomong kwek ke bebeknya. Bebeknya kwek akhirnya nyambung gitu. Saya jadi pengen tanya Mas Ijun gitu. Apa itu Mas definisi komunikasi ya? Sebetulnya matching, mirroring to other person gitu. Kecocokan, gimana tuh Mas? Ya, itu salah satunya lah. Intinya kalau berkomunikasi itu yang paling penting adalah pemahaman bahasa yang sama. Bicaralah tadi seperti di awal saya katakan, bicaralah dengan bahasa yang dipahami oleh kaummu gitu kalau zaman Nabi gitu. Jadi Nabi juga berbeda-beda kalau sama orang yang tinggi, orang yang menengah, sama masyarakat banyak tanya mau ada yang pakai bahasa bebek ya pakai bahasa bebek, yang bahasa Jerman pakai Jerman. Artinya itu adalah cara mediumnya dengan bahasa, dan bahasa itu rumit sekali memang, cuman bahasa itu medium, tapi yang penting adalah kita tahu apa yang mau kita komunikasikan gitu. Jadi kita menyesuaikan kepada siapa yang kita ajak bicara, itu yang paling penting. Iya. Aduh ini seru banget hari ini Mas nih, kayaknya kalau buat saya pribadi sih kurang, tapi buat Mas Ijun mungkin masih banyak kerjaan yang lain ya, namanya juga lagi masa seperti ini ya Mas ya. Mas ada tips atau do's and don'ts about communication nggak sih Mas, yang Mas Ijun mungkin bisa share ke kami ini Mas? Ya itu aja tadi, maksudnya jangan kita anggap lain paham lah dengan apa kita. Kayaknya itu udah cukup mewakili Mas ya, saya pikir dia paham tuh kayak udah do and don'ts-nya kayaknya udah cukup mewakili. Dan to say it over and over gitu kan, harus jangan bosan untuk membuka diri, mendengar. Komunikasi, berbicara dan mendengar, dan jangan terlalu menganggap orang. Ya itu prinsip dasar, dan saya sendiri sering banget mau komunikasi juga, karena belajar setiap hari. Iya. Kalau saya bawa kembali ke tempat Mas Ijun, ada visi jangka panjang di direktorat Mas Ijun nggak sih Mas, terkait dengan communication style atau culture di BI sendiri, yang mungkin ada sasaran? Iya, sekarang karena kondisi begini juga dan dengan adanya digitalisasi, tentunya komunikasi ke depan itu dituntut untuk bisa memahami perkembangan digital itu tadi. Digital dan bagaimana penggunaan channel-channel yang bisa saling connected gitu kan. Omni-channel istilahnya sekarang. Omni-channel. Jadi artinya kita harus menggabungkan lagi berbagai channel itu, harus bicaranya sama. Terus ada online-nya kita main, tapi offline-nya juga main, karena five senses tadi kan. Digitalisasi tentunya perlu, dan hal-hal seperti itu yang kira-kira ke depan harus dikuasai oleh komunikator lembaga-lembaga. Terbiasa untuk menjadi hybrid ya Mas ya, misalnya adaptable ya. Iya betul, hybrid gitu. Jadi tidak bisa machine to machine lagi, human to human juga very important. Iya. Dengan teknologi sebelumnya kan senang dengan mesin kan, semua bikin chatbot, bikin apa. Tapi lama-lama sentuhan human tetap nggak bisa ditinggalkan. Benar, betul. Harus di-mix hybrid itu tadi. Komunikasi digital mau 4.0, 5.0, human itu very important. Iya. Mau dijual barang, jasa, even policies kayak Bank Indonesia, ya tetap harus ada peran manusia juga ya, dengan komunikasi dia yang memang bisa ketemu dengan manusia lagi ya Mas ya. Dan itu pasti nggak akan selesai perjalanannya untuk bisa dipelajari sampai kapanpun ya. Iya. Di masa ini juga masa depan ya. Oke. Mas Ijun, thank you banget Mas.
Sama-sama, Mas Kemal. Aduh, thank you banget loh Mas, mewakili dari tim saya, banyak banget belajar, bener-bener asli, banyak banget belajarnya. Saya izin ya Mas ya follow, mengamati IG dan podcastnya Mas Ijun karena banyak banget ilmunya nih, walaupun ringan ketawa-ketawa, tapi itu sebetulnya dalam banget, banyak nusuk juga kadang-kadang ya, banyak mengkritik kita pribadi. Ya, itu mengingatkan diri saya sendiri juga. Iya, betul. Salam buat tim di kantor Mas, buat Mbak juga, buat anak-anak Mas, sehat-sehat selalu Mas. Assalamualaikum. Dan teman-teman di situ ya. Sama-sama Mas, makasih. Ya, mari. Assalamualaikum. Ya Mas.